Selamat malam, kami dari SGDA 9 akan mempresentasikan hasil studi proyek kami dengan judul Neuroleptic Malignant Syndrome. Next. Adapun anggota kelompok kami berjumlahkan 13 orang seperti pada slide. Next. Agenda presentasi malam ini yaitu dari bab pertama pendahuluan, dilanjutkan bab 2 pembahasan, kemudian bab 3 penutup dan daftar pustaka. Next. Bab 1 pendahuluan. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Bagus Kristiana dengan 3 digit NIM terakhir 015. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan latar belakang. Neuroleptic Malignant Syndrome atau NMS adalah gejala khas seorang sebagai komplikasi pengobatan menggunakan obat neuroleptik terhadap gangguan psikotik pasien gangguan jiwa. Gejala NMS mulai dilaporkan sejak tahun 1960, yaitu ketika obat neuroleptik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1952. Penggunaan antipsikotik seperti haloperidol secara berkelanjutan atau life-threatening telah dikaitkan sebagai penyebab sindrom neuroleptik maligna. Angka kejadian sindrom neuroleptik maligna terhadap penggunaan obat antipsikotik yang sangat kecil. Data yang telah dikumpulkan dari tahun 1966 sampai 97 di Amerika menunjukkan angka insidensi sindrom pada pasien pengguna antipsikotik sebanyak 0,2 sampai 3,2% dan telah mengalami penurunan menjadi 0,01 sampai 0,02% sejak obat yang terbaru mulai digunakan. Meskipun insiden sindrom ini sangat jarang, namun memiliki angka mortalitas yang cukup tinggi, yaitu 5-20% jika tidak ditangani dengan benar. Onset timbulnya gejala dapat bervariasi pada masing-masing individu. Beberapa pasien mulai menunjukkan gejala dalam beberapa jam setelah penggunaan neuroleptik, dan bahkan kebanyakan pasien menunjukkan gejala setelah hari pertama sampai hari ke-14. Jika tidak dilakukan tata laksana yang baik, maka sindrom ini dapat mengarahkan pasien pada kematian. Oleh karena itu, pengetahuan yang memadai sangat diperlukan untuk menekan angka insidensi maupun mortalitas neuroleptic malignant syndrome. Next. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Desvi Putra Bandaso dengan NIM 20025111074. Selanjutnya itu ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang disusun yaitu apa definisi dari neuroleptic malignant syndrome, kemudian apa etiologi dari neuroleptic malignant syndrome, dan yang lainnya yang dapat dibaca pada slide. Next. Selanjutnya yaitu tujuan, di mana ada pun tujuan dari penulisan ini, yaitu yang pertama mengetahui definisi dari neuroleptic malignant syndrome, kemudian mengetahui etiologi dari neuroleptic malignant syndrome, dan yang lainnya dapat dibaca pada slide. Next. Adapun manfaat daripada penulisan ini, yaitu bagi mahasiswa kedokteran, di mana menambah wawasan penulis dan mahasiswa kedokteran mengenai neuroleptic malignant syndrome, kemudian bagi seluruh civitas akademika, yaitu menambah wawasan pembaca serta dapat menjadi sumber referensi dalam mempelajari neuroleptic malignant syndrome. Kemudian bagi masyarakat, yaitu untuk menambah wawasan masyarakat mengenai penyebab dan langkah-langkah pencegahan terjadinya neuroleptic malignant syndrome. Sekian dari saya, mungkin dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Made dan Kardiana dengan 3 digit terakhir 127. Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari neuroleptic malignant syndrome. Next. Baik, neuroleptic malignant syndrome merupakan suatu kegawat daruratan neurologis pada gerakan hingga menyebabkan gangguan gerak yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa. Nah, neuroleptic malignant syndrome ini terjadi akibat penggunaan obat dari kombinasi obat-obatan neuroleptik tipikal maupun atipikal. Selain itu juga penggunaan obat-obatan neuroleptik seperti penghambat, depresi, ataupun agonis dari dopamin. Nah, neuroleptic malignant syndrome ini jarang terjadi tetapi memiliki tingkat mortalitas yang tinggi. Hal itu disebabkan karena NMS ini memiliki onset yang akut, yaitu bisa terjadi dalam waktu hanya beberapa jam. Selain itu, masih banyak tenaga medis yang belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk mendiagnosis dan menentukan terapi yang efektif untuk penanganan kasus ini. Neuroleptic malignant syndrome ini memiliki 4 gambaran klinis, yaitu seperti instabilitas otonom, yaitu tekanan darah yang tidak stabil dan takikardia, perubahan status mental seperti delirium dan mutisme, hipertermia, dan rigiditas muskuler seperti tremor dan kejang. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Nilu Cintia Prasanti Prameswari dengan 3 digit NIM terakhir 247 akan menjelaskan tentang etiologi. Neuroleptic malignant syndrome berasal dari istilah sindrom Melendez neuroleptic. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Delay dan Deniker pada tahun 1968 untuk mendeskripsikan suatu kondisi neurovegetative state berupa hipertermia, abnormalitas status mental, dan psikomotor karena adanya komplikasi pemakaian obat neuroleptik. Neuroleptic malignant syndrome merupakan gangguan yang tidak ada hubungannya dengan faktor ras, umur, jenis kelamin, dan wilayah geografis, di mana gangguan neuroleptic malignant syndrome ini dapat terjadi akibat pemakaian awal terapi obat neuroleptik dosis tinggi, peningkatan titrasi dosis obat yang cepat, penggantian obat neuroleptik dengan potensi kekuatan obat yang lebih tinggi, atau pemakaian obat long-acting neuroleptik. Sekian dari saya, mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selamat malam. Saya Gusti Ngurah Bagus Baskara dengan 3 digit NIM terakhir 243 akan menjelaskan tentang epidemiologi. Angka kejadian untuk NMS terjadi antara 0,02 hingga 3%. Sebagian besar pasien yang terkena NMS adalah orang dewasa muda. Sindrom ini telah terjadi pada semua kelompok umur dari 0,9 hingga 78 tahun. Usia bukan menjadi faktor risiko. Banyak penelitian menyebutkan bahwa pria lebih berisiko daripada wanita, sebanyak 2 kali lipat. Distribusi usia dan jenis kelamin sesuai dengan distribusi paparan agen antipsikotik. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Niputu Primadita Atnyaswari dengan 3 digit NIM terakhir 186. Patofisiologi dari neuroleptic malignant syndrome ini kompleks dan tidak dapat dipahami sepenuhnya. Nah, patofisiologi NMS yang dapat menjelaskan itu yaitu adanya hipoaktivitas atau aktivitas yang besar-besaran dari dopaminergic sentral yang mendadak dan adanya blokade reseptor D2 atau dopamin. Nah, blokade D2 tingkat seluler terjadi pada yang pertama ada tingkat presinaps, yang kedua ada tingkat sinaps, yang ketiga ada tingkat postsinaps. Gambaran klinis pada NMS yaitu disfungsi membran otot atau rigiditas muskuler, hipertemia, perubahan status mental, dan instabilitas otonom. Pencetus NMS adalah obat neuroleptik atau tipikal dan atipikal, antidepresan trisiklit, antagonis dopamin, monoamin oksidase inhibitor, dan antikonvulsan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini perkenalkan, saya Kadek Meda Jumarlina dengan 3 digit NIM terakhir 054 akan melanjutkan patofisiologi. Nah, hipoaktivitas dopaminergik sentral dapat menimbulkan efflux ion kalsium intraseluler dari retikulum sarkoplasma yang mengakibatkan kontraksi muskuloskeletal dan menimbulkan kerusakan otot yang ditandai dengan kataton. Hipertermia pada NMS ini memberikan ciri-ciri seperti demam tinggi yang biasanya lebih dari 38 derajat Celcius dan terkadang bisa mencapai di atas 42 derajat Celcius. Hal ini membuat hipertermia secara tidak langsung mengakibatkan dehidrasi. Hipertermia dapat menyebabkan perubahan status mental yang dapat berupa delirium, tanda katatonik, mutisme, dan evolusi klinis menjadi ensefalopati atau bahkan koma. Penghentian stimulasi D2 secara mendadak pada hipotalamus dapat menimbulkan adanya peningkatan pada sel koin yang diproduksi oleh zat yang disebut pirogen endogen, serta pirogen eksogen yang berdampak pada terjadinya hiperpireksia. Selain hiperpireksia, pirogen juga dapat menyebabkan instabilitas fungsi otonom. Nah, instabilitas fungsi otonom ini disebabkan oleh stimulasi sistem saraf simpatis. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, saya Regina dengan 3 digit terakhir 03.
Prognosis pada pasien neuroleptik malignan sindrom atau NMS tergantung dari cepatnya pengobatan dan adanya komplikasi terkait. Jika pada diagnosis pasien NMS dan pengobatannya ditunda, maka resolusi dapat memerlukan waktu beberapa minggu atau lebih. Kematian dari NMS paling banyak disebabkan oleh gagal nafas. Pasien dengan NMS setelah minum obat oral, maka rata-rata pemulihan 7-10 hari setelah penghentian obat, dan pada pasien yang telah menerima neuroleptik depot, waktu pemulihan NMS bisa mencapai hingga 1 bulan. Next, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Ananda Rutlawan dengan 3 digit NIM terakhir 224. Ini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis NMS, yang mana Pope et al. Merekomendasikan kriteria diagnosis NMS berdasarkan gambaran klinis hipertermia, gejala ekstrapiramidal berat, dan juga disfungsi otonom dengan perubahan status mental, leukositosis, dan juga peningkatan CPK yang digunakan sebagai pendukung diagnosis. Untuk kriterianya ada 2, yaitu kriteria mayor yang meliputi perubahan sensorium kecuali agitasi yang diamati oleh 2 observer yang berbeda. Yang kedua itu rigiditas otot, ketiga hipertermia, dan juga yang keempat disfungsi otonom. Selanjutnya ada kriteria suportif yang berisikan peningkatan kadar CPK dan juga leukositosis. Yang mana untuk kriterianya sendiri, untuk mendiagnosis SSM, yaitu ada 4 kriteria mayor dan juga 2 kriteria suportif. Mungkin akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Agung Deraka Mehtar Wiratjana dengan 3 digit NIM terakhir 246. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yaitu menurut Levinson, terdapat 3 kriteria mayor dan 6 kriteria minor dalam mendiagnosis NMS. Pada kriteria mayor terdapat demam, rigiditas, peningkatan kadar CPK. Dan pada kriteria minor terdapat takikardia, abnormalitas tekanan darah, takipnea, perubahan kesadaran, diaforesis, leukositosis, dan kriteria diagnosis SNM, yaitu ada 3 kriteria mayor atau 2 kriteria mayor dan 4 kriteria minor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya di sini Dong Kanyaman Bus Dana, dan 3 digit NIM terakhir 120. Sini saya akan menjelaskan pencegahan dari neuroleptik malignan sindrom. Yang mana NMS dapat terjadi kapan saja pada pasien yang sedang melakukan perawatan mental disorder. NMS dapat didiagnosis secara dini, dan tindakan suportif yang dilakukan dengan segera sangat penting dilakukan guna untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas dari NMS. Sehingga NMS dapat dicegah dengan cara meningkatkan kesadaran meliputi kondisi klinis dari pasien, yaitu dengan menyesuaikan kondisi pasien pada pemberian obat dan juga dapat mengontrol pada pemberian obat pasien. Selanjutnya, selain itu dapat juga melakukan diagnosis dini dan intervensi perawatan intensif pada pasien yang sedang melakukan perawatan blood disorder. Dengan dilakukannya pencegahan tersebut diharapkan dapat secara signifikan menurunkan angka kematian pada pasien dan juga angka pasien yang mengalami neuroleptik malignan sindrom. Baik, terima kasih atas waktunya. Aku akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Airati Diaparwati dengan 3 digit NIM terakhir 155. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pengobatan dari neuroleptik malignan sindrom. Yang pertama yaitu pengobatan utamanya dengan menghentikan segera agen penyebab. Kemudian untuk pengobatan selanjutnya yaitu menggunakan dantrolen, di mana dantrolen ini merupakan obat yang bekerja mengurangi kekakuan otot. Selanjutnya dengan pengobatan benzodiazepin dan bromokriptin, di mana obat ini merupakan obat agonis dopamin yang biasa digunakan pada kasus dengan gejala lebih parah. Selanjutnya yaitu dengan perawatan medis secara intensif dan terapi elektrokonvulsif atau ECT. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Ratna Sari Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 031. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai bab 3, kesimpulan, bisa di next. Oh baik, jadi kesimpulannya bahwa neuroleptik malignan sindrom atau NMS merupakan suatu kegawatan neurologis, yaitu gangguan pada anggota gerak yang dapat membahayakan bagi penderita. Di mana sindrom ini biasanya muncul pada penggunaan obat neuroleptik. NMS memiliki beberapa faktor resiko
Namun penyebab utama dari sindrom ini adalah terblokirnya reseptor dari dopamin yang digantikan oleh agen psikotik. Ada beberapa kriteria diagnosis berdasarkan DSM-4 seperti rigiditas otot dan peningkatan suhu tubuh yang berkaitan dengan penggunaan obat neuroleptik, diaforesis, tekanan darah yang meningkat atau tidak stabil, takikardia, inkontinensia, disfagia, mutisme, tremor, dan lain-lain. Sindrom ini dapat dicegah dengan cara meningkatkan kesadaran, meliputi kondisi klinis dari pasien, dan dapat diobati dengan menggunakan farmakoterapi yang dapat merelaksasi otot. Baik, mungkin sekian presentasi dari SGD kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan Om Santi Santi Om. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.